manusia, orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula Allahumma shalli wa sallim على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم بنفسي وإياكم أن اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua amalan yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kedua amalan tersebut, yang pertama adalah amalan muta'addi dan yang kedua adalah amalan qasir. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi pelakunya atau orang yang mengerjakan amalan tersebut, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Baik manfaatnya itu untuk dunia, terlebih lagi untuk perkara akhirat. Seperti orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian dia mendakwahkannya di jalan Allah. Kemudian yang kedua, amalan qasir, yaitu amalan yang hanya manfaatnya itu dirasakan oleh pelakunya itu sendiri. Artinya apa? Dia saja yang merasakan manfaatnya, tidak dirasakan oleh orang lain. Makanya para fuqaha mengatakan bahwasannya amalan muta'addi yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain itu lebih utama daripada amalan qasir yang hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajid hafizahullah beliau mengatakan, seorang yang melakukan amalan qasir maka ia hanya mendapatkan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Jika dia meninggal dunia, maka pahala dari amalannya tersebut terputus. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan manfaatnya dari amalan yang dia kerjakan ketika dia hidup. Sebaliknya, tidak demikian bagi amalan qasir. Amalan qasir akan senantiasa pahalanya mengalir, akan terus mengalir kepada pelakunya. Karena apa? Karena ketika dia di dunia, dia mengerjakan amalan tersebut tidak hanya manfaatnya diraih untuk dirinya sendiri, namun apa? Bermanfaat bagi orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas, min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan mereka kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah,
Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain. Dan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan muta'addi adalah orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya untuk senantiasa taat dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang saleh. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia, orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Dan amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada muslim yang lainnya. Di antara kegembiraan tersebut masih dalam hadis yang sama, taksifu anhu kurbatan, yaitu mengangkat kesusahan dari orang tersebut, au taqdi anhu dainan, atau membereskan dari hutang yang dia miliki, au tadrudu anhu ju'an, atau memberikan ia makan. Ini adalah amalan-amalan yang masuk ke dalam kategori amalan muta'addi yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku muslim dalam suatu keperluan lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Di dalam hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seseorang membantu saudaranya dalam suatu hajat yang merupakan amalan muta'addi, itu pahalanya lebih besar daripada seseorang yang beriktikaf di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, yang merupakan amalan qasid yang hanya dirasakan oleh dia sendiri. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemanfaatan itu tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Makanya Nabi SAW pernah mendatangi Ummu Ma'bad dan bertanya, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang menanam pohon kurma ini? Apakah dia seorang muslim atau dia kafir? Lantas Ummu Ma'bad pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah, yang menanam pohon kurma ini adalah seorang muslim. Apa kata Nabi SAW? Fala yaghrisul muslim gharsan fayakula lahu al-insanu wala dabbah wala tair illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim dia menanam tumbuhan atau tanaman kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan melata, dimakan oleh burung-burung, kecuali baginya itu adalah sedekah sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Karena hakikatnya orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya apa yang dilakukan oleh setiap muslim selama amal perbuatan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan muta'addi, amalan yang mendatangkan manfaat tidak hanya pada pelakunya namun juga kepada orang lain adalah membantu
saudaranya yang sedang mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang menolong, membantu kesusahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan senantiasa menolongnya. Subhanallah. Kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih teringat di dalam ingatan kita bahwasanya kita barusan mengalami musibah, ujian yang Allah timpakan kepada sebagian daripada saudara-saudara kita. Kita merasakan bagaimana banjir yang besar yang melanda daerah kita, yang mana pada saat itu sebagian besar dari saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan kita. Ada yang tidak makan, ada yang hilang harta bendanya, bahkan ada yang meninggal, ada yang tertimpa ujian yang cukup besar. Maka disinilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang menolong, membantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, maka jiwa muslim yang lain pun ikut merasakan. Makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan yang begitu sangat indah, seperti satu tubuh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Mukmin, antara mukmin yang satu, perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Mereka saling mengokohkan, mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan seperti satu tubuh, apabila satu tubuh merasakan kesakitan, maka tubuh yang lain pun ikut merasakan sakitnya. Itulah hakikatnya seorang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu saling bersaudara. Maka tidak benar jika antara muslim yang satu mereka saling mencaci maki. Maka tidak benar antara muslim yang satu mereka saling adu domba. Maka tidak benar seorang muslim antara satu dengan yang lain mereka saling menggibah. Kan hakikatnya syaitan bagaimana menghancurkan persaudaraan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun bencana telah berlalu, banjir telah berlalu, namun hakikatnya jangan sampai kita tetap lalai dari membantu saudara-saudara kita. Karena ketahuilah, di saat-saat ini, ya, di waktu-waktu ini, bala tentara daripada kalangan iblis, syaitan, ikut menancapkan bahaya-bahaya kepada kaum muslimin. Bagaimana kristenisasi terjadi di tempat-tempat kaum muslimin, yang pada saat sebagian besar kaum muslimin meninggalkannya. Maka inilah yang harus kita perhatikan jamaah sekalian. Meskipun bencana itu telah berakhir, bahkan boleh jadi akan terus menimpa, waliudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin, adalah tetap istiqomah, konsisten, bahkan pasca banjir atau bahkan pasca bencana gempa bumi itu tetap harus kita membantu mereka. Kita tidak tahu bagaimana para petani, ya, yang mereka menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani dengan kejadian banjir yang besar, maka mereka tidak bisa menanam. Bibit-bibit mereka tidak bisa mereka gunakan. Maka inilah salah satu jalan bagi kita untuk membantu meringankan segala kesusahan yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mampu membantu mereka dengan harta kita, maka bantu dengan tenaga. Kalau kita tidak mampu dengan harta dan tenaga kita, setidaknya kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, Anda ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang membantu kaum muslimin, itu seperti apa? Mereka menanam sebutir biji, dan setiap sebutir biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sekali lagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita bantu untuk saudara kita, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan selama amal perbuatan tersebut didasari, dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya jika seseorang beribadah bukan didasari, dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara dipastikan amalan tersebut tertolak dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haj. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.